guys, perkenalkan nama saya Rosa Dewanti dengan NIM 1905520149 dan rekan saya Sri Subekti dengan NIM 1905520188. Kami merupakan mahasiswa aktif program studi S1 Akuntansi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan kami membuat video presentasi ini adalah untuk memenuhi penilaian salah satu tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Dalam video kali ini ada dua topik pembahasan yang menarik. Yang pertama tentang faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan atau fraud, dan yang kedua adalah faktor pencegahan kecurangan atau fraud. Untuk penjelasan dari kedua topik tersebut akan kami bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Mbak Sri Subekti. Yang pertama, pengertian fraud. Fraud merupakan sebuah perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar, dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya sumber daya perusahaan dan negara, demi meningkatkan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut. Fraud berbeda dengan kesalahan yang tidak disengaja atau unintentional error. Jika seseorang secara tidak sengaja memasukkan data yang salah ketika mencatat suatu transaksi, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai fraud karena dilakukan dengan tidak sengaja. Tapi jika seseorang dengan kecerdikannya merekayasa laporan keuangan untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi pada perusahaannya, maka disebut fraud. Fraud pada laporan ini itu merupakan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaporan keuangan, yang dimana laporan keuangan itu merupakan kesengajaan ataupun kelalaian yang pelaporan keuangan di mana laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kelalaian atau ketidaksengajaan tersebut itu sifatnya material, sehingga dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan. Di sini Warna Kota 2010 itu mengidentifikasi modus fraud ke dalam beberapa area. Yang pertama itu mengakui pendapatan yang tidak semestinya, melebih sajikan aset selain piutang usaha yang berhubungan dengan kecurangan terhadap pengakuan pendapatan, beban atau liabilitas yang kurang saji, penyalahgunaan aset, semestinya itu teknik yang mungkin dilakukan. Berbagai kemungkinan terjadinya fraud dan lebih saji dan adalah yang sering terjadi. Berikutnya, poin fraud atau fraudery itu dikategorikan dari beberapa. Yang pertama, corruption atau korupsi. Yang kedua, asset misaption. Yang ketiga, fraudulent statement. Yang pertama, kita akan membahas tentang corruption atau korupsi, yang dimana suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat
demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagian besar keuntungan ini dapat dideteksi melalui keluhan rekan kerja yang jujur, laporan rekan atau pemasok tidak puas, dan menyampaikan komplain ke perusahaan atas sangkaan terjadinya kecurangan. Ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka dan transaksinya. Penelitian kecurangan ini itu dapat dilihat dari si penerima maupun si pemberi, yang dimana orang-orang yang menerima dana korupsi ataupun penggelapan dana. Yang kedua, aset misapprehension atau pengambilan, yang dimana pengambilan aset itu secara ilegal, yang dalam kata sehari-hari itu mencuri, namun dalam hukum istilah ilegal tidak sah atau melawan hukum yang dilakukan seseorang yang diberi wewenang untuk mengelola atau mengawasi serta disebutkan menggelapan. Teknik untuk mendeteksi kecurangan dalam kategori ini itu sangat bervariasi, namun penerimaan yang tepat atas pengendalian internal yang baik dalam pos-pos tersebut sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan, yang dimana dengan demikian terjadi banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan atas aset misapprehension dalam bentuk penjarahan kas atau misapprehension ini dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama dalam skimming, yang kedua lancering, yang ketiga fraudulent distortion. Yang pertama dalam skimming, yaitu yang dimana uang dijarah sebelum uang tersebut secara fisik masuk ke perusahaan. Dengan cara ini, dalam fraud itu dikenal sebagai auditor, yakni lapping. Kalau uang sudah masuk ke perusahaan kemudian baru dijarah, maka fraud ini disebut lancering atau pencurian. Yang kedua, lancering atau pencurian adalah bentuk penjarahan yang paling kuno dan dikenal sejak awal peradaban manusia. Peluang ini terjadinya penjarahan yang jenis ini itu berkaitan erat dengan lemahnya sistem pengendalian internal, khususnya yang berkenaan dengan pelindung keselamatan aset atau safeguarding of asset. Yang ketiga itu fraudulent disbursement, yang dimana pencurian ini melalui pelanggaran pengeluaran tidak sah atau fraudulent disbursement itu sebenarnya salah satu langkah lebih jauh dari pencurian, karena sebelum tahap pencurian ada tahap perantara dulu. Yang ketiga ada fraudulent statement, itu yang dimana jenis ini dikenal para auditor yang melakukan general audit atau opini audit. Fraud yang berkenan dengan penyajian laporan keuangan sangat menjadi perhatian auditor masyarakat atau para LSM atau NGO,
namun tidak menjadi perhatian akuntan. Faktor-faktor fraud Pentagon ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, arogansi. Arogansi merupakan sikap sombong atau angkuh seseorang yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini muncul karena adanya sifat mementingkan diri sendiri atau self-interest yang besar di dalam diri manajemen yang membuat sifat arogansinya lebih besar. Sifat ini akan memicu timbulnya keyakinan bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila kecurangan telah terjadi dan sanksi yang ada tidak dapat menimpa dirinya. Yang kedua, kompetensi atau capability, yang dimana kompetensi yang dimaksud ini berkaitan dengan tindakan fraud. Kompetensi berarti kemampuan para pelaku fraud untuk menebus pengendalian internal yang ada di perusahaannya, mengembangkan strategi penggelapan yang canggih, dan mampu mengendalikan situasi sosial yang mampu mendatangkan keuntungan baginya dengan cara mempengaruhi orang lain agar bekerja sama dengannya. Adapun pendeteksi kecurangan laporan keuangan yang meliputi yang pertama, change in board direction, yaitu yang dimana penggantian direksi akan menyebabkan stress period yang berdampak pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan fraud. Yang kedua, change in CEO, yang dimana pelaku manajemen biasanya melakukan kedudukan tinggi dalam perusahaan. Misalnya CEO, ketika terjadi penggantian CEO, umumnya akan diikuti dengan penghapusan aset yang sangat besar. Yang ketiga, peluang atau opportunity, yang dimana fraud dapat dilakukan apabila terdapat peluang untuk melakukannya. Peluang atau kesempatan adalah adanya atau tersedianya kesempatan untuk melakukan kecurangan atau situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau sedang melakukan kecurangan. Menurut Albert, faktor yang meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud yaitu kurangnya kontrol untuk mencegah dan mendeteksi fraud, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kerja, kegagalan mendisiplinkan pelaku fraud, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud, dan kurangnya jejak audit. Opportunity atau fraud ini merupakan situasi atau kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Peluang terjadi karena adanya kelemahan pengendalian internal, ketidakefektifan pengawasan manajemen, atau penyalahgunaan posisi atau otoritas, yang dimana SAS nomor 99 yang menyebutkan bahwa peluang pada kecurangan laporan keuangan dapat terjadi pada 3 kategori, yang dimana kondisi tersebut adalah nature of industry, ineffective monitoring, dan organization struktural. Nature of industry ini berkaitan dengan munculnya risiko bagi perusahaan yang berkecimpung dalam industri yang melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan jauh luar biasa, yang melibatkan yang dimana peluang
ini merupakan akibat dari keadaan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan, transaksi pihak yang istimewa, yang rumit, yang serta disertai dengan risiko inheren yang tinggi karena keterlibatan pihak manajemen dalam pengambilan keputusan yang subjektif. Selain itu, transaksi dengan pihak istimewa yang kompleks dapat menimbulkan risiko salah saji pada material karena rentan terhadap manipulasi oleh manajemen. Adapun pendeteksi kecurangan laporan keuangan yang meliputi yang pertama, ineffective monitoring, yang dimana keadaan suatu perusahaan tidak memiliki unit pengawasan yang efektif untuk memantau kinerja perusahaan. Terjadinya praktik kecurangan atau fraud yang merupakan salah satu dampak dari pengawasan atau monitoring yang lemah, sehingga memberi kesempatan kepada agen atau manajer untuk berperilaku menyimpang dengan melakukan manajemen laba. Praktik kecurangan atau fraud dapat diminimalkan salah satunya dengan mekanisme pengawasan yang baik. Yang kedua, nature of industry, yang merupakan keadaan di mana ideal suatu perusahaan dalam industri ini, yang dimana kegiatan usaha yang merupakan bentuk dari nature of industry yang dapat direspon dengan reaksi keberadaan masing-masing manajer perusahaan. Yang keempat, tekanan atau pressure. Tekanan merupakan situasi di mana manajemen atau pegawai merupakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini mendorong seseorang atau sebuah perusahaan yang dimana itu untuk melakukan kecurangan ya. Jadi yang dimana tekanan kehidupan seseorang yang dialami pelaku tidak bisa berpikir secara jernih tentang perbuatan serta akibatnya. Jika dia melakukan hal tersebut, jika dia seseorang karyawan, maka dalam suatu perusahaan bisa melakukan suatu kecurangan seperti pencurian, pemalsuan, dan menerima suap dan lain sebagainya. Tekanan yang memaksa seseorang yang terjadi fraud, yaitu bisa saja seseorang terdesak untuk membiayai kebutuhan hidup, konsumtif, dan lain-lain, yang dimana penggelapan uang perusahaan oleh pelaku bermula dari suatu tekanan atau pressure yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Konsep yang penting di sini itu adalah tekanan yang menghimpit hidupnya, yang merupakan berupa kebutuhan akan datang, padahal ia tidak bisa berbagi sharing kepada orang lain. Contoh kasus fraud yang ada di Indonesia. Yang pertama, karyawan menggelapkan dana untuk kepentingan pribadi karena gaya hidup yang mewah. Albert et al. 2011 mengkategorikan pressure dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, tekanan finansial atau financial pressure,
Yang kedua, tekanan akan kebiasaan buruk atau vicious pressure. Yang ketiga, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-life pressure, yang dimana tidak adanya kepuasan kerja yang diperoleh oleh karyawan, misalnya kurang perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Adapun pendeteksi kecurangan, tekanan pressure pada laporan keuangan yang meliputi yang pertama, financial stability, yang dimana merupakan keadaan yang menggambarkan keuangan perusahaan itu dalam keadaan stabil dengan penilaian mengenai kestabilan kondisi, yang dimana keadaan ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang pada kondisi stabil. Pada kondisi keuangan perusahaan dikatakan stabil itu apabila perusahaan dapat mencukupi kebutuhan rutin saat ini, kebutuhan yang akan datang, hingga kebutuhan yang sifatnya mendadak atau tiba-tiba sekalipun. Ketika suatu perusahaan dalam keadaan kondisi stabil, maka nilai perusahaan akan naik dalam pandangan investor, kreditur, dan publik. Oleh karena itu, manajer yang melakukan berbagai cara agar finansial stability perusahaan terlihat stabil. Yang kedua, financial target, yang dimana target finansial ini tekanan berlebihan pada manajemen untuk mencapai target keuangan yang direncanakan oleh direksi atau manajemen dalam menjalankan kinerjanya. Manajer perusahaan dituntut untuk melakukan pengelolaan terbaik dalam pencapaian target yang direncanakan dengan menggunakan ROA atau Return on Asset, yang dimana merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA ini sering digunakan dalam menilai kinerja merupakan manajer dalam menentukan bonus atau kenaikan upah, dan lain-lain. Yang ketiga, ada external pressure, yang dimana merupakan tekanan yang berlebih pada bagi manajemen untuk memenuhi syarat atau harapan dari pihak ketiga, yang dimana menjelaskan bahwa manajer mungkin merasa bahwa tekanan itu sebagai salah satu cara untuk memperoleh tambahan utang atau pembiayaan ekuitas, yang dimana kondisi ini agar tetap kompetitif. Di sisi lain, perusahaan diwajibkan mengembalikan utang yang telah diperolehnya, yang dimana suatu perusahaan itu dikatakan mampu mengembalikan hutang apabila kegiatan operasionalnya terus-menerus dan tidak mengalami rugi. Yang kelima, rasionalisasi. Rasionalisasi
dalam fraud merupakan adanya pemikiran untuk membenarkan kecurangan yang akan atau sudah terjadi. Rasionalisasi yang dimana membuat seseorang yang awalnya tidak ingin melakukan fraud pada akhirnya juga melakukannya. Rasionalisasi ini merupakan suatu alasan yang bersifat pribadi karena ada faktor lain yang dapat membenarkan perbuatan walaupun perbuatannya sebenarnya salah. Para pelaku kecurangan biasanya akan mencari berbagai alasan yang rasional untuk mengidentifikasi tindakan mereka. Albert mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan fraud yang antara lain adalah aset itu sebenarnya milik saya hanya meminjam dan akan membayarkannya kembali, tidak ada pihak yang dirugikan, yang dimana ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah segala keuangan selesai. Saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu meningkatkan standar hidup saya. Yang dimana contoh alasan pembenaran atau rasionalisasi yang antara lain gaji yang diberikan tidak sesuai dengan keuntungan yang didapatkan di perusahaan, kecewa tidak melibatkan promosi jabatan, lalu perusahaan tidak akan rugi atau bangkrut hanya karena tindakan yang dia lakukan. Juga ada perusahaan yang tidak adil terhadap dirinya, hanya itu satu-satunya jalan dia terobos dalam keuangan yang dia hadapi. Yang berikutnya, pendeteksi kecurangan laporan keuangan yang meliputi yang pertama, change-in auditor, pergantian auditor pada suatu perusahaan dapat dinilai sebagai suatu upaya untuk menghilangkan jejak fraud atau fraud trial yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. Kecenderungan tersebut mendorong perusahaan untuk mengganti auditor independennya guna menutupi kecurangan yang dapat dalam perusahaan. Total accrual ratio atau rasio yang berkaitan dengan nilai penilaian subjektif perusahaan. Penilaian dan pengambilan keputusan perusahaan yang subjektif tercermin dari nilai accrual perusahaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mencegah tindakan kecurangan atau fraud yang terdiri dari 1. Sistem pengendalian internal, yang kedua, tata kelola perusahaan, dan yang ketiga, akhlak pemimpin yang baik. Yang pertama, sistem pengendalian internal. Menurut Sunyoto, tahun 2014 menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan sebuah prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Ada 3 tujuan umum yang ingin dicapai oleh organisasi dalam menerapkan pengendalian internal, yakni yang pertama, keinginan untuk menerapkan keandalan pelaporan keuangan. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas operasi. Serta yang ketiga, ketaatan pada hukum dan peraturan. Sistem pengendalian internal menurut KOSO atau Committee of Sponsoring Organization terdapat 5 komponen, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian risiko, yang ketiga, kegiatan pengendalian, yang keempat,
informasi dan komunikasi, dan yang kelima, kegiatan pemantauan. Yang pertama, lingkungan pengendalian merupakan susunan dari standar. Yang pertama, lingkungan pengendalian merupakan susunan dari standar, proses, dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Yang kedua, penilaian risiko. Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk menganalisis dan mengidentifikasi risiko terkait pencapaian tujuan. Yang ketiga, ada kegiatan pengendalian. Kegiatan ini mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian internal dalam mendukung pencapaian tujuan. Manajemen harus memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Informasi ini digunakan untuk mendukung komponen-komponen sistem pengendalian internal lainnya. Dan yang terakhir, ada kegiatan pemantauan. Kegiatan ini mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya, yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana semestinya. Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan atau fraud. Hal ini menunjukkan pencegahan kecurangan atau fraud melalui pengendalian internal dengan cara mengurangi tekanan, kesempatan, dan memperbaiki moral individu pada setiap level dalam organisasi. Untuk itu, juga harus memiliki sistem pengendalian internal secara komprehensif agar dapat mencegah terjadinya kecurangan atau fraud, dan pemimpin harus menetapkan prioritas, mengkoordinasikan strategi, dan mengkomunikasikannya ke seluruh manajemen dan staf. Yang kedua, tata kelola perusahaan. Secara umum, istilah fraud didefinisikan sebagai kecurangan. Berdasarkan Fraud Tree, terdapat 3 kelompok besar fraud, yaitu corruption, asset misappropriation, dan fraudulent statement, dengan beberapa ratingnya. Mengapa orang melakukan fraud? Fraud dapat terjadi apabila dipenuhi 3 unsur. Mengapa orang melakukan fraud? Fraud terjadi apabila dipenuhi 3 unsur, yaitu adanya peluang, motif, dan rasionalisasi. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketiga jenis fraud tersebut terjadi karena tidak berjalannya mekanisme tata kelola perusahaan. Untuk mencegah fraud, perlu pemahaman tentang struktur, mekanisme, prinsip, dan fungsi tata kelola perusahaan. Mengapa tata kelola perusahaan? Karena kejadian-kejadian atau penyimpangan terjadi lebih banyak di entitas perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti,
anti-fraud, kejadian-kejadian fraud 72% dilakukan oleh CEO perusahaan. Dan kemudian untuk 43% fraud dilakukan oleh bidang keuangan perusahaan. Keperluan akan tata kelola perusahaan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh teori agensi. Berdasarkan teori ini, terjadi pemisahan antara pemilik dan pengelola perusahaan, sehingga menimbulkan terjadinya agensi problem. Selanjutnya, pemisahan pemilik dan pengelola juga menimbulkan asimetri informasi, yaitu suatu keadaan di mana pengelola perusahaan memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak pemilik. Asimetri informasi muncul ketika pengelola perusahaan lebih mengenal atau mengetahui informasi internal dan prospek masa yang akan datang, dibanding pengetahuan tentang informasi yang dikenal atau diketahui oleh pemilik dan stakeholder lainnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan beserta prinsip-prinsip dan mekanismenya untuk dapat memastikan hak dan hubungan di antara. Menurut AICPA, pencegahan fraud dapat dilakukan dengan menerapkan tata kelola perusahaan dan prosedur pengendalian untuk mengurangi risiko kecurangan. Terdapat 3 elemen untuk mencegah, mengantisipasi, dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama, ada budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Yang ketiga, pengawasan dari komite audit. Yang pertama, budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi. Untuk penjelasan mengenai budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi, terdapat 6 elemen tersebut. Di antaranya, teladan dari pemimpin. Manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab untuk memberikan teladan dalam perilaku yang beretika. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lingkungan kerja yang positif dapat menciptakan moral pegawai yang lebih baik, sehingga akan mengurangi terjadinya kecurangan. Misalnya, tidak membuat tekanan yang berlebihan terhadap pegawai. Memperkerjakan dan mempromosikan pegawai yang tetap. Perlu adanya kebijakan pemilihan yang efektif terkait dengan penempatan orang yang nantinya akan memegang posisi-posisi penting dalam perusahaan. Pelatihan di sini terkait dengan pemahaman mengenai kecurangan dalam perusahaan sesuai dengan tanggung jawab. Disiplin di sini menyangkut penyelidikan menyeluruh atas semua pelanggaran beserta penanganannya yang tepat dan konsisten serta pertanggungjawaban pegawai jika tidak mematuhi kode etik perusahaan. Kedua, tanggung jawab manajemen. Untuk penjelasan mengenai tanggung jawab manajemen, terdapat 3 elemen tersebut, yaitu mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan, menangani risiko kecurangan, dan yang terakhir, pengawasan dalam program-program dan pengendalian pencegahan kecurangan. Mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan dimulai dari kesadaran manajemen bahwa kecurangan mungkin terjadi
dan hampir setiap pegawai mampu melakukan tindakan yang tidak jujur. Menangani risiko kecurangan. Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan program-program dan pengendalian untuk menangani risiko kecurangan. 3. Pengawasan dan pemantauan dari Komite Audit. Komite Audit merupakan salah satu komponen penting yang membentuk mekanisme tata kelola internal perusahaan bersama-sama dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Manajemen, dan fungsi pengendalian internal. Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan corporate governance function melalui fungsi pengawasan dan pemantauan. Bidang tata kelola perusahaan. Untuk menjamin terlaksananya tata kelola perusahaan yang baik, maka Komite Audit sebagai perpanjangan tangan komisaris bertanggung jawab memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan fraud yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan yang efektif oleh Komite Audit akan membantu perusahaan atau organisasi dalam mencegah kecurangan atau fraud. Kalau Komite Audit dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Menurut Forum Corporate Governance Indonesia atau FCGI, Komite Audit mempunyai tanggung jawab dalam 3 bidang. Yang pertama, bidang tata kelola perusahaan. Yang kedua, bidang laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengawasan perusahaan. Bidang laporan keuangan. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik menurut Komite Audit melaksanakan tanggung jawabnya yang berhubungan dengan laporan keuangan dan pencegahan kecurangan atau fraud. Dalam mencegah terjadinya fraud atau kecurangan laporan keuangan pada perusahaan atau organisasi, Komite Audit dapat berperan aktif karena menurut FCGI, dalam hal yang berhubungan dengan laporan keuangan, Komite Audit perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang dibuat oleh manajemen memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen jangka panjang. Pengawasan perusahaan. Menurut FCGI, dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasannya, Komite Audit harus memahami sistem pengendalian internal dan berbagai masalah, serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko. Dengan pengetahuan tersebut, Komite Audit akan memonitor efektivitas sistem pengendalian internal. Pemahaman yang menyeluruh terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal perusahaan oleh Komite Audit akan membantu dalam menjalankan tugas pencegahan terjadinya fraud atau kecurangan. 3. Akhlak yang baik. Akhlak pemimpin merupakan refleksi bagi akhlak bawahannya
dalam bekerja dan bertanggung jawab. Bawahan akan cenderung untuk mengimitasi perilaku dari pemimpinnya. Diperlukan akhlak yang baik dari pemimpin untuk membentuk perilaku yang etis dalam diri bawahan. Konsep pemimpin yang berakhlak dikonseptualisasikan ke dalam dua aspek, yaitu akhlak al-karimah dan akhlak al-masmumah. Akhlak al-karimah merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang berupa ketaatan pada aturan dan ajaran. Sedangkan akhlak al-masmumah adalah sikap yang melekat pada diri berupa kebiasaan pelanggaran-pelanggaran kepada ketentuan dan aturan, sehingga pengaruh pemimpin yang etis dapat mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun pengucapan, mohon dimaafkan. Dan sebagai penutup, ada sebuah kutipan dari Mary Riana mengenai masa depan yang berbunyi seperti ini. Masa depan sukses tidak memandang level pendidikan, akan tetapi lebih memandang siapa yang paling kuat memiliki kemauan dan yang paling lama dalam bertahan dan juga yang paling gigih dalam memperjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.